Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Hari ini kita akan belajar untuk memisahkan sebuah karakter ya. Tentunya karakter ini adalah karakter spasi. Gitu. Misalnya begini teman-teman. Jadi kita misalnya memiliki data seperti ini ya. Nama lengkap. Misalnya kita memilih nama lengkap, kemudian bos kita itu meminta dipisahkan nama lengkap ini, nama awalnya apa ya, kemudian nama akhirnya apa gitu. Nah, misalnya kita isi nama lengkapnya di sini adalah Adi Saputra Jaya gitu misalnya ya. Kemudian yang kedua Budi Santoso misalnya. Kemudian yang ketiga Ani Irwanu Si misalnya. Kemudian yang keempat misalnya Jody Handi Wijaya Kusuma misalnya ya. Nah ini spasinya saya besarin dulu. Nah misalnya satu lagi ya, 1, 2, 3, 4 kita buat contoh 5 nama. Misalnya Asep Hermawan. Nah seperti ini, jadi 5 ini saya kasih nomor biar enak ya, cuma sedikit seperti ini. Nah misalnya kita punya data seperti ini ya, terus kemudian kita diminta untuk memisahkan nama awal kemudian nama akhirnya ya. Kita diminta untuk memisahkan nama awal dan nama akhirnya ini gitu. Nah ada cara cepatnya teman-teman, cara untuk memisahkan ya nama awal dan nama akhir. Berarti di sini yang kita ambil adalah yang awal ya. Kalau nomor 1 ini adalah si Adi ini, kemudian yang diambil kemudian si Jaya. Berarti ya yang kita ambil adalah Adi dan Jaya karena nama awal dan nama akhir. Kalau ini dua-duanya diambil ya, Budi Santoso karena hanya 2 kata ya. Jadi dua-duanya diambil. Ini juga dua-duanya diambil karena dia 2 kata. Nah, kalau yang ini yang diambil hanya Jody dan Kusuma saja gitu. Kalau ini dua-duanya diambil karena hanya 2 kata. Caranya seperti apa? Caranya begini teman-teman. Teman-teman tinggal tuliskan ulang nama ini ya. Sesuai dengan perintah, berarti nama awalnya saja berarti Adi. Kemudian nama akhirnya saja Jaya. Ya. Berarti Adi dan Jaya. Gitu. Kemudian kursor letakkan di sini, teman-teman Ctrl E di keyboard. Jadi di keyboard tekan Ctrl E, tekan Ctrl E. Nah, maka kolom di bawahnya ya atau sel di bawahnya itu mengikuti apa yang telah ditulis di awal ini. Gitu. Budi, Ani, Jody, Asep. Ya, ini nama-nama awal semua nih. Ya kan? Budi, ya ini, Joni, Jody, Asep, nama awal semua. Nah, yang di sini juga sama, kursor letakkan di sini ya, di Jaya. Kemudian di keyboard tekan Ctrl E. Jadi tekan Ctrl E seperti ini. Maka nama-nama akhirnya dia akan muncul ya. Santoso ini nama akhirnya tuh. Irwanusi ini nama akhirnya. Nah, ini Kusuma ya. Jadi Handi Wijaya tidak Handi Wijayanya tidak ikut ke bawah ya, karena yang diambil adalah nama akhir. Kemudian Asep Hermawan, Hermawannya ke bawah gitu. Nah, ini cara memisahkan nama awal dan nama akhir. Nah, kalau misalnya teman-teman diminta untuk memisahkan semua teman-teman. Jadi nggak cuma nama awal sama nama akhir, tapi semua kata-kata ini dipisahkan. Misalnya kayak nomor 4 ini ada 4 kata. Nah, dia diminta dipisahkan. Kalau menggunakan cara yang ini, itu tidak akan berhasil teman-teman. Misal contoh begini ya. Kita pisahkan semua ya. Misal contoh, ini berarti Adi Saputra Jaya berarti ada 3 kata ya. Berarti Adi, ini saya hapus dulu teman-teman. Adi ya, yang kedua Saputra, berarti di sini Saputra ya. Saputra, kemudian Jaya. Ya. Nah, kalau seperti ini dia tidak akan berhasil teman-teman. Contoh ya. Ini saya Ctrl E di keyboard. Tekan Ctrl E ya. Kursor letakkan sini dulu, kemudian tekan Ctrl E. Oke, yang pertama mungkin cukup berhasil ya. Budi, Ani, Jody, Asep ya. Jadi nama awalnya. Kemudian yang ketiga Saputra. Kita Ctrl E di keyboard. Nah, dia tetap ngebacanya si Budi. Yang kedua nih. Tuh, bukan Santoso. Kenapa dia membaca si Budi? Karena di sini masih ada kata yang
ada gitu ya. Nah, sehingganya ini dia ngebacanya adalah kalimat kedua sebelum kalimat terakhir gitu. Kalimat kedua sebelum kalimat terakhir. Jadi dia dari kanan tuh bacanya. Sehingga yang muncul Budi gitu. Ini juga yang muncul Ani gitu. Kan kalimat pertamanya dari akhir itu adalah si Santoso. Ini Irwanusi, sehingganya si Ani ini tetap aja kebaca kalimat kedua. Nah, di sini terbaca kalimat awal, sehingganya dia acak-acakan tuh tidak bisa. Nah, Wijaya ya, harusnya di sini kan Handi ya. Ya kan? Seharusnya ini adalah Handi. Tapi dia munculnya Wijaya karena kebaca adalah kalimat yang kedua setelah Suma gitu. Ini Asep juga nih kebaca gitu. Nah, coba kita Ctrl E di sini, pasti dia akan kalimat terakhir yang muncul ya. Letakkan kursor di sini, Ctrl E. Nah, maka di sini kalimat-kalimat terakhir yang muncul. Ini Kusuma, Irwanusi, Santoso gitu. Nah, sehingganya kalau ini digunakan ya, cara Ctrl E di keyboard ini digunakan untuk memisahkan semua, itu tidak akan berhasil gitu teman-teman ya. Caranya seperti apa Kak? Caranya seperti ini. Ini saya kembalikan lagi ya, seperti semula. Nah, jadi ini saya kembalikan lagi nama awal dan nama akhir. Nah, caranya untuk memisahkan karakter semua ini sesuai dengan nama lengkap ini ya. Itu bagaimana caranya seperti ini. Ini saya copy dulu ya teman-teman ya. Saya copy dulu di bawah sini lah. Nah, seperti ini ya, di bawah sini. Nah, ini kita pisahkan kata-katanya. Kita pisahkan per kata maksudnya ya. Jadi ini Adi Saputra berarti dia nanti akan ada 3. 1, 2, 3. 3 kata terpisah semua. Ini 2 kata ya. Ini 2 kata. Dan ini 4 kata. Ini 2 kata. Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman blok semua kalimat yang akan kita pisahkan per kata ya. Di blok seperti ini. Terus kemudian teman-teman masuk di menu data. Ya, di atas masuk di menu data. Nah, terus kemudian teman-teman pilih ini ya. Pilih text to column. Teman-teman pilih text to column. Klik aja. Nanti akan keluar dialog seperti ini, teman-teman. Nah, di dalam sini ya, teman-teman perhatikan. Itu ada kalimat yang sudah kita blok tadi ya. Ada nama Adi Saputra, Budi Santoso, Ani Irwanusi, dan seterusnya. Nah, di sini, nah, ini tetap delimited ya. Nah, setelah seperti ini sudah diperhatikan memang kalimat ini yang mau kita pisah per kata sudah benar. Nah, teman-teman next. Teman-teman next. Kemudian di sini perhatikan teman-teman. Ya, perhatikan. Nah, di sini kan kita mau memisahkan dia per kata ya. Nah, ini sudah benar sebenarnya checklistnya nih. Oke. Jadi Budi Saputra Jaya. Nah, ini data previewnya seperti ini nanti akan jadinya. Dia sudah terpisah per kata tuh. Budi Saputra Jaya, Budi Santoso, dan seterusnya. Nah, kalau sudah kayak gini, nah, teman-teman tinggal next aja gitu. Karena kan yang memisahkan ini adalah spasi ya. Sehingganya kita checklistnya di sini adalah spasi. Tapi kalau misalnya di sini adalah koma, maka di checklistnya koma. Nanti kita contohkan yang koma ya. Ini yang spasi dulu. Kita next seperti ini. Terus kemudian general aja ya. Terus kemudian kita finish. Setelah kita finish, maka jadi teman-teman Adi Saputra Jaya. Dia misah per kata. Ini juga misah per kata ya. Ani juga misah per kata. Gitu. Kalau kita pendekkan seperti ini ya. Tuh, dia misah per kata. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya ini kan tadi yang memisahkan adalah spasi. Kalau misalnya yang memisahkan adalah tanda koma misalnya ya. Seperti ini. Saya back lagi kembali atau saya ini saya copy aja di bawah ya. Yang ini teman-teman. Gimana kalau misalnya karakternya adalah yang memisahkan di sini adalah koma ya. Ini saya rubah dulu. Spasi ini menjadi koma ya. Caranya seperti apa? Caranya kita blok, kita blok ya, Ctrl F ya di keyboard teman-teman. Pilih replace ya, Ctrl F, dia akan muncul seperti ini. Teman-teman pilih replace ya. Nah, di sini spasi, kemudian di sini adalah koma. Kemudian replace all. Nah, kemudian oke. Nah, maka spasi-spasi tadi itu akan berubah menjadi koma, tuh ya. Jadi koma. Ya kan? Nah, terus gimana caranya kalau misalnya ini kita pisahkan ya per sel-sel gitu ya. Seperti tadi misalkan kata, tapi ini pemisahnya adalah koma bukan spasi. Ya caranya seperti tadi teman-teman. Ini kita blok semua. Ya, kita blok semua, terus kemudian di atas masuk menu data. Kemudian pilih text to column.
keluar seperti ini ya. Delimited ini terus aja. Ini adalah preview data yang kita blok tadi yang mau kita pisahkan per kata. Kemudian next. Nah, baru di sini kita pilihnya adalah koma. Seperti ini, tidak spasi, tapi adalah koma. Ya. Gitu. Jadi sesuai dengan karakter kalimatnya gitu. Jadi tadi kan spasi. Nah, tapi kalau ini yang misalkan adalah koma, makanya yang kita cek adalah koma. Kemudian next baru finish. Nah, maka dia akan pisah seperti ini ya kalimatnya per kata. Gitu. Nah, ini untuk memisahkan daripada per kata gitu. Baiklah teman-teman, demikianlah ya tutorial kali ini bagaimana caranya untuk memisahkan sebuah kalimat menjadi beberapa kata ya. Kalau yang di awal ini kita menggunakan Ctrl E, itu memisahkan antara kalimat awalnya ya dan kalimat akhir. Nah, biasanya ini digunakan untuk memisahkan nama awal dan nama akhir pada sebuah nama seseorang ya. Nah, kalau yang kedua ini kita menggunakan menu yang ada di Excel, memisahkan semua karakter ya. Nah, jadi semua kalimat ini kita pisahkan per sel-selnya seperti ini ya. Kita pisahkan, ketiga juga kita pisahkan, tapi yang ketiga ini tadi karakter yang pemisahnya itu bukan spasi tapi koma gitu. Baiklah teman-teman, demikianlah video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan daripada sahabat-sahabatku semua. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan berkomentar. Lonceng notifikasinya dibunyikan dan share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.